Untuk hari ini ya, kita akan coba menganalisa market ya untuk 1 minggu ke depan, mulai dari hari Senin ini tanggal 20 Juni 2022 sampai nanti hari Jumat ya, di tanggal 24 Juni 2022. Sebelum saya memulai untuk analisa kita, saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman semuanya yang menyaksikan dari YouTube ataupun yang mengikuti dari Zoom ya. Saya doakan teman-teman dalam keadaan yang sehat hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita coba untuk melihat data ekonomi apa saja yang akan dirilis 1 minggu ini. Kita mulai untuk hari Senin ya, tanggal 20 Juni 2022 ini. Ya, kalau kita melihat hari Senin ini, teman-teman, untuk data ekonomi memang tergolong minim ya, artinya tidak banyak data yang akan dirilis kecuali data-data dengan low impact sampai dengan medium impact. Nah, tadi sore sudah ada beberapa data yang dirilis ya, terutama dari kawasan Eropa ini. Di Jerman kita udah melihat tadi data yang sudah dirilis terkait dengan indeks harga produsen untuk bulan Mei, dan kalau kita melihat hasil rilisnya ini lebih tinggi ya daripada forecast sebelumnya di 1,5%. Namun kalau kita melihat data sebelumnya di bulan April, angka 1,6% untuk bulan Mei ini masih tergolong lebih rendah, bahkan jauh lebih rendah. Ya, jadi kalau kita melihat untuk pergerakan dari euro ya, ini memang sedikit banyak terpengaruh oleh data yang sudah dirilis tadi. Nah, kemudian nanti malam untuk hari Senin ini ada beberapa pidato ya, terutama dari Gubernur Euro Central Bank ya, Lagarde, yang akan berpidato pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti malam di sesi Amerika Serikat. So, kemungkinan besar untuk pidato yang akan disampaikan oleh Lagarde ini adalah terkait dengan moneter di kawasan euro. Mungkin juga akan membahas tentang prospek kenaikan suku bunga pada kawasan euro di beberapa bulan mendatang. Nah, saya pikir itu aja ya untuk hari Senin. Memang minim banget datanya, hanya beberapa pidato nanti malam yang akan disampaikan oleh Gubernur Euro Central Bank. Nah, kemudian untuk hari Selasa ini juga masih banyak pidato ya. Nanti malam ini ada beberapa pidato juga dari anggota Euro Central Bank ya di jam 1.30 dini hari. Kemudian di pagi hari di jam 7 besok hari Selasa ini juga ada pidato dari Gubernur Reserve Bank of Australia ya. Nah, so kalau kita lihat kemungkinan besar untuk pidatonya besok pagi ini juga akan terkait tentang moneter pada kawasan Australia ya, yang pastinya juga akan mempengaruhi mata uang Aussie ya. Jadi teman-teman yang trading Aussie untuk besok jam 7 sampai dengan jam 8.30 pagi ini kita lihat untuk pergerakan dari hasil rapat atau hasil pidato dari Gubernur Reserve Bank of Australia. Nah, kemudian di sore hari di sesi Eropa hari Selasa besok ini juga masih ada beberapa pidato ya dari pejabat-pejabat Bank Sentral Euro, dan pidatonya ini berturut ya kalau kita melihat di jam 13.15, kemudian di jam 17.30, 18.30, nah semuanya ini di kawasan euro dan pastinya mempengaruhi mata uang euro. Untuk pengaruh dari pidato ini saya pikir masih low impact sampai dengan medium impact, artinya tidak akan mempengaruhi pergerakan harga secara signifikan ya. Nah, itu untuk data besok di sesi Eropa. Kemudian di sesi Amerika Serikat ini menjadi fokus pasar karena ada beberapa data yang akan dirilis di Kanada ya. Kalau kita lihat jam 19.30, ini ada data terkait dengan penjualan retail untuk bulan April pada kawasan Kanada, yang pastinya akan mempengaruhi mata uang Kanadian dolar ya. Kalau kita lihat untuk data sebelumnya, di bulan sebelumnya untuk angka penjualan retail ini di angka 2,4%. Dan untuk bulan April diprediksi sangat jauh ya penurunannya di angka 0,6%. So teman-teman nanti lihat ya untuk yang trading Kanada dan pasangan, ini perhatikan untuk rilis data dari penjualan retail bulan April, karena untuk data yang dirilis nanti ini akan mempengaruhi pergerakan Kanadian secara signifikan ya. Kita lihat nanti hasilnya, jika lebih tinggi daripada forecast di 0,6 artinya ini positif ya untuk Kanadian dolar, dan sebaliknya jika nanti datanya ternyata lebih kecil daripada 0,6 ini artinya negatif untuk pergerakan Kanadian dolar. Kemudian di jam 9 malam besok di jam 21 waktu Indonesia Barat ini juga ada data di Amerika Serikat ya,
yang akan mempengaruhi US dollar terkait dengan penjualan rumah lama untuk bulan Mei. Nah, kalau kita lihat untuk bulan sebelumnya, di bulan April, penjualan rumah di angka 5,6 juta. Namun kalau kita lihat untuk forecast di bulan Mei kemarin, ini hanya di kisaran 5,3 juta. Jadi lebih kecil ya untuk data perkiraan dari penjualan rumah lamanya. So, teman-teman nanti perhatikan juga untuk rilisnya, apakah lebih besar dari 5,3 juta atau lebih kecil. Data yang lebih besar artinya positif untuk pergerakan dolar, dan data yang lebih kecil artinya negatif untuk pergerakan harga dolar. Jadi teman-teman yang trading dolar dan pasangan, ya perhatikan untuk data penjualan rumah lama di Amerika Serikat besok jam 9 malam. Kemudian di hari Rabu ya, nah ini kalau kita lihat di sesi Asia, cenderung masih low impact ya untuk datanya. Hanya beberapa saja dari kawasan New Zealand dan dari Jepang ya, ini pengaruhnya juga masih tidak terlalu signifikan terhadap pergerakan mata uangnya. Jadi saya pikir untuk besok pagi pergerakan harga juga masih akan flat. Namun untuk siang harinya di sesi Eropa, kalau kita lihat ini besok jam 1 siang atau jam 13 waktu Indonesia Barat hari Rabu, ini ada data terkait dengan indeks harga konsumen atau inflasi di kawasan Inggris ya, atau di Inggris. Kalau kita melihat untuk years on years, untuk datanya ini lebih tinggi. Kalau kita lihat untuk tahun sebelumnya di tahun 2021 masih di angka 9% inflasinya. Dan untuk Mei tahun 2022 ini diperkirakan naik ya 0,1% menjadi 9,1% untuk inflasi di Inggris. Ini lumayan sangat besar ya untuk inflasinya. Dan ya teman-teman nanti lihat ya untuk rilisnya, untuk rilis dari indeks harga konsumen atau inflasi ini, jika lebih tinggi daripada 9,1 ini artinya positif untuk pergerakan dari GBP atau sterling ya, karena ini akan membuka potensi untuk kenaikan suku bunga Inggris lebih tinggi ya, karena memang untuk mengimbangi tingkat inflasi atau menekan tingkat inflasi dibutuhkan suku bunga yang cukup tinggi ya untuk dinaikkan oleh Bank Sentral Inggris ya. Nah, jadi untuk data besok jam 1 ini teman-teman perhatikan, terutama untuk yang trading sterling dan pasangannya. Kemudian di sore harinya ya, kalau kita lihat ini ada beberapa pidato juga masih dari pejabat Euro Central Bank yang pengaruhnya saya lihat masih medium impact. Dan di malam hari ya, di sesi Amerika Serikat ini di jam 20.30 atau jam setengah 9 malam hari Rabu, ini ada pidato dari The Fed ya, dari Gubernur The Fed Powell. So teman-teman untuk pidatonya ini pasti sangat ditunggu pasar ya, karena pernyataan dari Powell terkait dengan moneter di Amerika Serikat, mungkin juga suku bunga yang akan dia bahas, ini akan membuat pasar lebih fluktuatif ya. Artinya untuk pidato ini ya sangat dinantikan oleh pelaku pasar. Jadi teman-teman yang trading dolar dan pasangan, terutama yang trading emas mungkin, ini tolong dilihat ya untuk pidato dari Powell pada hari Rabu jam 20.30. Kita dengarkan nanti apa isi dari pidatonya tersebut ya terkait dengan moneter di Amerika Serikat. Nah, itu ya untuk hari Rabu. Kemudian di hari Kamis, kalau kita lihat di sesi Asia juga masih minim data. Di sesi Eropa, nah ini juga ada beberapa data yang akan dirilis ya. Nah, untuk jam 15.30 hari Kamis, ini ada data PMI komposit untuk bulan Juni dan indeks manajer pembelian untuk bulan Juni juga. So, kalau kita lihat untuk datanya masih sama ya, masih di atas 50. So, kalau teman-teman nanti lihat untuk rilis data ini kurang lebih sama seperti forecast-nya, ini akan membuat GBP setidaknya akan terkoreksi positif ya untuk sementara, karena kita tahu secara tren untuk sterling ini atau GBP ini masih kondisinya downtrend. Nah, kita lihat ya untuk data di hari Kamis jam 15.30 apakah positif ya, artinya sama atau lebih besar daripada forecast atau negatif ya. Untuk data ini kita lihat masih tergolong medium sampai dengan high impact, tergantung berapa signifikan perbedaan antara forecast dan juga rilisnya nanti. Dan di malam harinya, di hari Kamis ya, ini di sesi Amerika Serikat akan ada data terkait dengan klaim pengangguran awal di Amerika Serikat yang akan dirilis
jam 19.30. So kalau kita melihat untuk minggu lalu, ini angka dari klaim pengangguran awal di 229.000 dan diprediksi ini ada pengurangan ya di angka 225.000 untuk minggu ini. Jadi teman-teman yang trading dolar dan pasangan, perhatikan untuk rilis data dari klaim pengangguran awal ini. Semakin signifikan perbedaannya, maka akan semakin fluktuatif harga. Nah, kemudian di jam 9 malam ya, hari Kamis ini ada pidato lagi ya dari Powell. Ya, jadi teman-teman nanti juga perhatikan hari Rabu dan hari Kamis ini akan banyak pidato dari pejabat bank sentral, terutama dari pejabat Bank Sentral Amerika Serikat Powell ya. Dan di hari Kamis juga ini ada data terkait dengan inventory minyak mentah. Ya, jadi kalau untuk data ini sedikit banyak akan mempengaruhi harga minyak, tergantung seberapa signifikan nanti untuk rilisnya. Kalau kita melihat forecast sekarang belum dikeluarkan, artinya kita menunggu nanti mungkin di hari Rabu atau di Kamis pagi biasanya untuk data forecast dari inventory minyak ini akan dirilis di sini. Kita tunggu nanti ya. Kemudian di akhir pekan di hari Jumat ya. Nah, ini fokus kita pada sore hari dan malam hari ya. Karena di sore hari atau di sesi Eropa ini ada data terkait dengan penjualan retail di Inggris untuk ke bulan Mei. Nah, ini yang menarik ya, bahwa penjualan retail untuk bulan Mei ini diprediksi minus ya. Kalau sebelumnya di angka 1,4%, di bulan Mei ini atau Mei kemarin ini diprediksi berkurang menjadi minus 0,9%. Nah, jadi untuk data dari penjualan retail ini pengaruhnya akan sangat signifikan untuk pergerakan sterling. Jadi teman-teman nanti lihat rilisnya lebih besar dari minus 9% atau lebih kecil ya. Untuk data yang lebih besar artinya positif, jika penjualan yang meningkat artinya positif untuk pergerakan sterling, dan sebaliknya ternyata kalau jika datanya lebih rendah dari minus 9 ya, atau penjualan berkurang artinya itu juga negatif untuk pergerakan sterling ya. Jam 1 siang hari Jumat data ini akan dirilis. Kemudian di jam 15 juga masih ada pidato ya, dan juga pertemuan dari pemimpin tingkat tinggi Uni Eropa ya, yang pastinya akan membahas tentang moneter di kawasan Euro ya. Jadi hari Jumat ini jam 5 sore mereka akan mengadakan pertemuan. Kita lihat nanti untuk hasil pertemuannya. Dan di malam harinya ya, mungkin hanya satu data ini yang akan mempengaruhi pergerakan harga di hari Jumat. Data terkait dengan penjualan rumah baru ya untuk bulan Mei. Nah, untuk data ini dirilis jam 9 malam hari Jumat. Kalau kita melihat untuk penjualan rumah baru di bulan sebelumnya, di bulan April ini di angka 591.000, dan untuk bulan Mei diprediksi sedikit ada penurunan ya di angka 585.000. So untuk rilisnya nanti ya, sedikit banyak akan mempengaruhi juga pergerakan dolar dan pastinya untuk pasangan indeks dolar. So teman-teman yang trading pasangan indeks dolar, untuk data ini penjualan rumah baru bulan Mei, perhatikan nanti seberapa signifikan untuk rilis datanya. Itu ya untuk data minggu ini. Kita langsung masuk ke technical analisa. Ya, untuk indeks dolar hari ini, hari Senin, kalau kita melihat berada pada level 104.3 ya. Ini adalah level yang masih tergolong tinggi, yang mendekati level tertinggi pada beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 15 Juni kemarin di angka 105.7, dan sekarang masuk ke fase koreksi. So karena Senin ini data yang dirilis nanti malam juga cukup sedikit ya, atau bahkan masih tergolong low impact, saya pikir juga untuk pergerakan indeks dolar hari ini akan bermain pada range kecil. Kalau kita melihat untuk harga terendah pada beberapa waktu yang lalu atau minggu kemarin tanggal 16 Juni ini ada di angka 103.4. Saya lihat level ini ya masih akan menjadi support harganya untuk indeks dolar. Kita tandain dulu. Dan untuk resisten kita bisa melihat di level yang lebih tinggi di 105.1 sampai 105.7. Ini adalah range untuk resisten atau harga tertinggi untuk indeks dolar dalam beberapa hari ke depan ya. Hari ini saya pikir pergerakannya tidak akan jauh dari level 104.3. Namun kalau kita melihat secara tren ya, tren indeks dolar secara garis besar juga masih konsisten dalam tren.
Jadi hari ini walaupun risknya kecil, saya pikir akan tetap bertahan pada harga yang relatif tinggi, kisaran 104 sampai 105. Ini gambar indeks dolar. Kemudian kita analisa pasangan mata uang. Yang pertama kita analisa Euro USD. Ya, untuk Euro USD di minggu kemarin sempat menyentuh level terendah ya di kisaran 1.0360. Nah, level ini merupakan level terendah juga atau support harga ini pada tanggal 12 Mei ya. Jadi kalau kita lihat dari reaksi pada level support ini, tahanan atau permintaannya cukup signifikan ya, sehingga membuat untuk pergerakan Euro USD ini kembali terrejeksi atau kembali terkoreksi positif ya ke level 1.0590. Ini adalah harga tertinggi di minggu lalu ya, tepatnya pada tanggal 16 Juni. So untuk hari ini teman-teman, kalau saya lihat sekali lagi untuk data masih minim ya, pergerakan euro juga saya lihat masih tidak akan terlalu berfluktuasi. Kalau kita mengacu pada level resisten sebelumnya di 1.0590 atau kita bulatkan saja di level 1.06 ya, 0600 ini akan menjadi resistennya untuk saat ini, dan mungkin kalau saya lihat untuk pergerakan walaupun tidak terlalu signifikan bayarnya tapi cenderung menuju ke resisten. Jadi untuk 1.0600 ini akan menjadi range resistennya untuk hari ini. Dan untuk support harga kita bisa mengacu pada harga terendah pada tanggal 17 Juni kemarin ya di level 1.0440-an. Ini akan menjadi tahanan bawahnya untuk hari ini. Untuk pergerakan dari Euro USD saya lihat masih akan berada pada kisaran tersebut ya. Jadi 1.0440 akan menjadi support harganya hari ini, dan level 1.0590 akan menjadi resisten. Untuk kecenderungan pergerakan harga ya hari ini saya lihat masih akan cenderung untuk terkoreksi positif atau menuju ke resistennya. Kemudian kita lanjut untuk GBP USD ya. GBP USD juga cenderung sama kalau kita lihat untuk level terendah pada tanggal 14 Juni kemarin itu di kisaran 1.1940 yang masih menjadi tahanan ya untuk saat ini, dan setelah mencapai level tersebut terjadi rejeksi dari buyer sehingga mengangkat lagi untuk sterling ini ke level 1.2400. Nah untuk hari ini, hari Senin ini pergerakan masih relatif kecil ya untuk fluktuasi harganya. Hari ini berada pada level 1.2250, dan saya lihat untuk pergerakan harga dari sterling secara teknikal ini memang masih cenderung untuk flat ya, atau masih akan terkonsolidasi di level-level yang sekarang ya, atau kalau kita melihat range-nya akan kecil. Nah untuk level support terdekat ini ada di kisaran 1.2060 ya, ini adalah harga terendah pada tanggal 16 Juni kemarin, dan ini masih bisa kita pakai sebagai support harga yang terdekat untuk hari ini. Dan sebagai resisten harga kita bisa mengacu pada harga tertinggi juga pada tanggal 16 Juni kemarin, masih di kisaran 1.2400 ya. Jadi resisten ini masih bisa kita pakai untuk target kenaikan harganya. Jadi untuk pergerakan euro dan juga sterling ini, teman-teman, ini akan mengacu pada dolar. Apakah indeks dolar masih cenderung terkoreksi? Kalau indeks dolar masih terkoreksi, artinya untuk euro dan juga untuk GBP masih cenderung untuk terkoreksi positif menuju ke resisten. Namun jika ada penguatan lagi dari indeks dolar, saya pikir untuk euro dan juga GBP ini masih akan dalam tekanan. Karena secara tren besar untuk euro dan juga untuk sterling ini keduanya masih dalam kondisi downtrend. Nah, jadi kesimpulan untuk euro hari ini masih tetap berpotensi untuk flat ya, cenderung ke atas tergantung dari indeks dolar. Kalau indeks dolarnya melemah, kemungkinan besar untuk target 1.2400 ini akan tercapai hari ini. Tapi sebaliknya, jika memang dolar kembali menguat karena tren besarnya menguat, maka untuk GBP pun masih akan tertekan lagi, mungkin akan mencapai level rendahnya lagi untuk minggu ini. Itu untuk sterling. Kemudian kita analisa untuk komoditi minyak mentah dunia untuk hari ini.
Ini berada pada level 108,9. Ini adalah harga terendah di dalam beberapa minggu terakhir ya. Kalau kita melihat setelah pergerakan harga bermain pada pola racing wedge dan berhasil membreakout ya. Pada tanggal 16 Juni kemarin pergerakan harga mencoba retest kembali di kisaran resisten atau support dari racing wedge ini ya. Tapi setelah pergerakan sampai ke level tersebut kemarin udah kita bahas ya, pergerakan sempat retest namun tekanan seller muncul ya pada level resisten ini. Itu di level 118. Ini kalau kita melihat secara teknikalnya tekanan seller ini masih cukup kuat, artinya untuk pergerakan dari harga minyak ini agak sulit ya untuk naik ke level 118-an lagi untuk satu hari ini ya. Jadi kalau kita mengacu pada support sebelumnya, maka level resisten atau area tahanan atas terdekat ini ada di kisaran 112 untuk hari ini. 112 akan menjadi tahanan atasnya, dan untuk support harganya kita bisa mengacu pada harga terendah pada tanggal 19 Mei kemarin, ini di kisaran 104. Jadi untuk kecenderungan pergerakan harga minyak ini masih berpotensi untuk terkoreksi ya, ke level support ini atau di kisaran 104. So, teman-teman kalau tertarik untuk mengambil peluang pada pergerakan harga minyak, saran saya teman-teman bisa tunggu di 104 untuk area buy dan 112 sebagai area sell ya. Jadi ini range-nya untuk pergerakan harga minyak. Tren hari ini masih cenderung terkoreksi atau downtrend. Dan untuk pair yang terakhir, untuk emas ya, untuk hari ini masih bermain pada range yang cukup kecil. 1839 adalah harganya saat ini, levelnya saat ini. Dan kalau kita gambarkan pola, ini terbentuk pola up channel ya. Kalau kita melihat dari gelombang atas yang beberapa kali dicoba yang terus menanjak, dan kemarin pada tanggal 14 Juni sempat menyentuh level terendah, namun tidak lebih rendah atau masih di atas dari level terendah sebelumnya pada tanggal 15 Mei ya. Jadi kalau kita tarik garis supportnya ini, maka terbentuk uptrend ya. Terbentuk uptrend baik dari support harganya dan dari resistennya. Itu kalau kita mengacu pada pola ini ya, pergerakan harga saya lihat masih akan bermain pada range 18-an sampai 1820 sampai dengan 1860 ya untuk hari ini. Namun untuk satu minggu ini ya, tentu untuk pergerakan harga emas ini akan sangat dipengaruhi oleh pidato Powell nanti hari Rabu dan hari Kamis. Sekali lagi secara teknikal mestinya untuk tren harga emas ini masih dalam kondisi uptrend ya. Tapi untuk pidato dari Powell terkait dengan monitor dan kebijakan suku bunga di beberapa bulan ke depan akan mempengaruhi secara garis besar pergerakan harga emas ini. Ya. Jadi kalau inflasi masih tinggi, saya pikir untuk harga emas juga masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Hari ini untuk support harganya ada di kisaran 1825 sebagai support harga ya, dan 1860 sebagai resisten harga. Dengan pergerakan harga sekali lagi masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan menuju ke resisten, tergantung dari kekuatan indeks dolar. Jika indeks dolar terkoreksi negatif hari ini, maka ada potensi untuk harga emas naik, dan sebaliknya ya, jika harga emas melanjutkan kenaikan atau penguatan, maka untuk pergerakan harga emas ini akan terkoreksi lagi. Namun masih akan berada di dalam pola dari up channel ya. Di pola ya. Baik teman-teman, untuk analisa hari ini saya akhiri. Silakan jika ada pertanyaan, saya buka sesi tanya jawab untuk teman-teman semuanya. Mungkin dari Bu Vera ya, ada pertanyaan Bu Vera? Nggak ada, Coach. Baik. Teman-teman, jika tidak ada pertanyaan untuk analisa hari ini, hari Senin, 20 Juni 2022 saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan hasil analisa ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman trading hari ini.
Pesan dari saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap ikut pasar. Sampai bertemu pada analisa selanjutnya. Selamat sore semuanya dan salam profit. Terima kasih banyak. Thank you, Coach. Terima kasih, Bu Vera. Thank you, Coach. Thank you, Pak Yogi.